Assalamualaikum, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini akan menampilkan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata atau mengkilap. Sedangkan pemantulan baur terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Berdasarkan kemampuan cahaya dalam menembus benda, dapat dibedakan menjadi tiga. Apa aja sih? Yang pertama, benda-benda yang dapat ditembus, contohnya kaca yang bening dan air jernih. Yang kedua, benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya, contohnya air keruh, kaca dop, dan bohlam susu. Dan yang terakhir, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali, contohnya buku tebal, kayu, tembok, dan besi. Nah, sekarang kita udah tahu nih tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dapat menembus benda. Selanjutnya saya akan mempraktikkan sifat cahaya. Alat yang dibutuhkan yaitu senter, cermin, dan gelas berisi air. Saat senter menyinari cermin, sinar dari senter dipantulkan kembali oleh cermin. Hal ini membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Saat senter menyinari gelas, terlihat sinar-sinar menembus gelas tersebut. Hal ini membuktikan cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Cahaya dapat mengalami difraksi. Apa sih difraksi itu? Jadi, pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelunturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah yang sempit. Oke, jadi sekarang kita udah tahu kan apa itu difraksi dan interferensi pada cahaya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh sederhana difraksi dan interferensi pada cahaya. Alat-alat yang dibutuhkan adalah CD dan senter. Di sini saya menggunakan senter pada handphone. Pada saat CD disinari oleh senter, CD akan memantulkan cahaya pelangi ke dinding. Hal ini disebut sebagai difraksi. Jika kita menyinari pada permukaan CD, maka permukaan CD tersebut akan mengeluarkan pelangi. Hal ini disebut sebagai interferensi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Saya Nabila Putri Hairunisa. Saya Muhammad Kalami Asyidiki. Sampai jumpa di video selanjutnya.